Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan uji ANOVA atau analisis variansi, atau disebut juga uji F. Jika kita lihat definisinya atau kegunaannya, jadi ANOVA ini kita gunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Ya, jadi ANOVA ini sebetulnya kelanjutan dari uji Z atau uji T untuk sampel independen. Jadi kalau uji T dan uji Z yang independen itu kan digunakan untuk menguji rata-rata 2 sampel independen ya. Nah, kalau sampelnya lebih dari 2, maka kita bisa gunakan ANOVA atau uji F. Misalkan kalau kita ingin membandingkan rata-rata nilai kelas A dengan kelas B. Nah, jadi sampelnya ada 2 atau objek penelitiannya ada 2, kelas A dan kelas B. Nah, karena hanya ada 2 variabel independen, maka uji yang kita gunakan bisa uji T atau uji Z. Nah, sekarang bagaimana kalau kelasnya lebih dari 2? Misalkan kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas D, kelas E, kelas F, dan seterusnya, intinya lebih dari 2. Nah, maka kita tidak bisa lagi menggunakan uji T atau uji Z, tapi harus menggunakan uji F atau uji ANOVA, atau kita sebut dengan uji atau analisis variansi. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan pengujian ANOVA. Nah, yang pertama, populasi-populasi yang diuji harus berdistribusi normal. Nah, jadi ANOVA ini bagian dari statistika parametrik, di mana di dalam statistika parametrik mengharuskan datanya berdistribusi normal dan bertipe numerik gitu ya. Nah, sekarang jika salah satu dari asumsi itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa lagi menggunakan parametrik ya atau ANOVA, tapi harus menggunakan statistika non parametrik. Di antaranya bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Yang kedua, varians dari populasi adalah sama ya. Jadi keragaman dari variabel yang diuji itu harus sama. Lalu yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi sampelnya harus bersifat independen. Karena nanti kalau sampelnya dependen itu beda lagi pengujiannya. Ada 2 jenis ANOVA, yaitu ANOVA satu arah dan uji ANOVA 2 arah. Nah, jadi uji ANOVA satu arah digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor. Nah, kalau ANOVA 2 arah itu digunakan untuk menguji apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh 2 faktor. Jadi kalau ANOVA satu arah, perbedaannya dilihat berdasarkan satu faktor. Kalau ANOVA 2 arah, perbedaannya dilihat berdasarkan 2 faktor. Misalkan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa kelas A, kelas B, kelas C. Nah, karena perbedaan rata-rata hanya dilihat dari kelas saja, kelas A, kelas B, kelas C, nah maka itu disebut dengan ANOVA satu arah atau bisa diuji dengan ANOVA satu arah. Nah, sekarang bagaimana kalau selain dari kelas juga misalkan dari jenis kelamin atau dari tempat tinggal? Misalkan apakah ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa dilihat dari kelas dan tempat tinggal misalkan atau jenis kelamin. Nah, itu kan faktor perbedaannya lebih dari 1 gitu ya. Ada 2, berdasarkan kelas dan berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan tempat tinggal gitu ya. Dan faktor ini harus bersifat kategori. Nah, pada video kali ini materi yang kita bahas adalah uji ANOVA satu arah. Ya, seperti dijelaskan tadi bahwa ANOVA satu arah digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor. Nah, ini adalah struktur tabel ANOVA satu arah. Nah, jadi di sini variabelnya lebih dari 2. 1, 2, 3 sampai ke I sampai ke K gitu ya. Jadi kalau hanya 2 saja, 1 dan 2 berarti bisa pakai uji T dan uji Z. Tapi kalau misalkan lebih dari 2, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita bisa gunakan ANOVA. Nah, di sini spesifikasinya adalah untuk ANOVA satu arah. Jadi perbedaannya dilihat dari perbedaan perlakuan ini saja. 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi X11, X12, X13 dan seterusnya ini adalah data untuk variabel pertama. Nah, variabel pertama
Lalu untuk variabel yang kedua X12, X22, X2n dan seterusnya sampai ke variabel ke I, X1i, X1, XI1, XI2, XIN sampai seterusnya gitu ya. Nah, kemudian variabel pertama ini jumlahnya kita sebut sebagai T1 dot. Jadi ini dijumlah nanti. Nah, ini jumlah dari variabel pertama itu disebut dengan T1 dot. Dan jumlah variabel yang kedua kita sebut dengan T2 dot. Dan seterusnya sampai variabel ke I itu adalah TI dot. Kemudian sampai variabel ke K itu adalah TK dot. Nah, kemudian T1 dot ditambah T2 dot ditambah T3 dot ditambah TI dot ditambah TK dot. Nah, itu jumlah keseluruhan dari jumlah masing-masing variabel kita sebut sebagai T dot dot. Nah, kemudian rata-rata. Nah, rata-rata untuk variabel pertama itu adalah X bar 1 dot, rata-rata untuk variabel kedua X bar dot, X bar 2 dot. Nah, sampai yang terakhir X bar dot dot. Nah, ini adalah struktur tabel dari ANOVA satu arah. Jadi nanti ketika kita punya data, maka harus dicari T1 dotnya, T2 dotnya sampai T dot dotnya. Nah, kita lihat langkah-langkah pengujian untuk uji ANOVA satu arah. Nah, yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Nah, hipotesis untuk uji ANOVA itu hanya ada satu gitu ya. Jadi tidak ada lagi istilah satu arah dua arah seperti pada uji T dan uji Z ya. Jadi di sini H0-nya μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ ke K. Jadi H0-nya ini sama semua gitu ya. Nah, kemudian H1-nya sekurang-kurangnya dua nilai rata-rata berbeda. Jadi kalau ada dua yang berbeda, maka kesimpulannya adalah berbeda. Misalkan gini, dalam satu kelas ada 30 orang. Nah, dari 30 orang itu misalkan jenis kelaminnya perempuan, maka kesimpulannya adalah H0. Artinya jenis kelaminnya adalah sama semua, yaitu perempuan semua. Nah, kalau misalkan dari 30 itu satu laki-laki, maka kesimpulannya jenis kelaminnya tidak lagi sama, tapi berbeda. Nah, jadi sekurang-kurangnya ada dua nilai rata-rata yang berbeda. Jadi si A misalkan laki-laki, 29 yang lainnya adalah perempuan. Nah, jadi itu kan ada dua nilai yang berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu maka kesimpulannya berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa untuk mendapatkan F tabel dengan derajat bebas 1 df1 adalah K-1, derajat bebas 2 df2 adalah N besar min K. Nah, K itu adalah banyaknya kategori. Jadi kalau misalkan kita ingin membandingkan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, nah itu kan 4 kelas, berarti K-nya adalah 4. Nah, N besar itu adalah jumlah keseluruhan sampel. Jadi dari kelas A berapa, kelas B berapa, kelas C berapa, kelas D berapa, itu dijumlahkan semuanya. Nah, jumlah dari keseluruhan itu kita sebut dengan N besar. Lalu langkah yang ketiga itu adalah statistik uji. Nah, statistik uji di dalam uji ANOVA itu dibantu dengan menggunakan tabel ANOVA. Jadi di sini adalah tabel ANOVA, ada sumber keragaman, ada jumlah kuadrat, ada derajat bebas, ada rata-rata jumlah kuadrat, ada F hitung. Nah, di sini barisnya ada perlakuan, ada galat atau error, ada total. Jadi di sini kita harus menghitung yang ini JKP. JKP itu adalah jumlah kuadrat perlakuan, JKG jumlah kuadrat galat, JKT itu adalah jumlah kuadrat total. Nah, derajat bebasnya di sini K-1, K-1 itu sebetulnya DF1. Di sini N besar min K itu adalah DF2. Nah, ini adalah N besar min 1. Lalu yang harus kita cari lagi selanjutnya adalah RJKP, rata-rata jumlah kuadrat perlakuan. Kemudian bawahnya RJKG, rata-rata jumlah kuadrat galat. Nah, yang terakhir kita harus menghitung nilai F hitungnya. Nah, ini jadi beberapa komponen yang harus kita hitung untuk menjawab kebutuhan di dalam tabel ANOVA. Nah, JKP sendiri itu dihitung dengan menggunakan rumus sigma T I dot kuadrat dibagi NI dikurangi T dot dot kuadrat per N besar. Nah, jadi TI dot kuadrat itu adalah jumlah untuk masing-masing variabel tadi. Jadi variabel pertama jumlahnya berapa, variabel kedua jumlahnya berapa, nah nanti masing-masing variabel ini jumlahnya berapa. Dikurangi T dot dot kuadrat. Nah, T dot dot kuadrat itu adalah jumlah keseluruhan. Jadi T1 dot ditambah T2 dot ditambah T3 dot dan seterusnya itu adalah T dot dot dibagi dengan jumlah keseluruhan sampel. Nah, itu adalah JKP. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai JKT, jumlah kuadrat total. Rumusnya itu adalah sigma XIJ. Nah, sigma XIJ itu adalah nilai untuk setiap unit di dalam
data. Jadi setiap datanya nanti kita kuadratkan gitu ya, kemudian dijumlahkan, dikurangi T dot kuadrat per N besar. Nah, T dot kuadrat itu sama seperti yang atas. Kemudian selanjutnya kita hitung JKG. Nah, JKG jumlah kuadrat galat itu dihitung dengan menggunakan rumus JKT dikurangi JKP. Jadi JKT-nya sudah kita hitung, JKP-nya juga sudah kita hitung. Kemudian kita hitung lagi RJKP, rata-rata jumlah kuadrat perlakuan, atau kita simbolkan dengan S1 kuadrat. Rumusnya adalah JKP, JKP sudah kita hitung sebelumnya, dibagi K-1. K itu adalah banyaknya kategori dikurang 1, itu adalah RJKP. Lalu RJKG, rata-rata jumlah kuadrat galat, itu adalah JKG dibagi N besar min K. JKG itu adalah rata-rata jumlah kuadrat galat dibagi N besar min K. Lalu terakhir adalah F hitung itu rumusnya adalah RJKP dibagi RJKG. Nah, sebetulnya yang harus kita hitung hanya dua, JKP dan JKT ya. Jadi yang kita hitung itu sebetulnya hanya dua, JKP dan JKT. JKG itu dihitung dengan menggunakan rumus JKT dikurangi JKP. Jadi JKG ini JKT dikurangi JKP. Nah, ini kan kalau ini K-1 N besar min K, N besar min 1. RJKP itu dihitung dengan menggunakan rumus JKP dibagi K-1 ya. RJKP dihitung dengan menggunakan rumus JKP dibagi K-1. RJKG itu dihitung dengan menggunakan rumus JKG dibagi N besar min K. Nah, F hitung itu dihitung dengan RJKP dibagi RJKG. Jadi F hitung dihitung dengan cara RJKP dibagi RJKG. Nah, jadi hakikatnya sebetulnya yang harus kita hitung hanya dua, JKP dan JKT. Nah, yang lainnya berdasarkan hitungan JKP dan JKT. Jadi nilai JKP dan JKT ini jangan sampai salah. Kalau hitungan JKP atau JKT-nya salah, maka kemungkinan besar nilai F hitungnya juga akan salah. Nah, itu adalah statistik uji di mana kita akan mencari nilai F hitungnya. Nah, kemudian kriteria ujinya. Nah, di sini kriteria ujinya juga hanya ada satu. Jadi jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Nah, langkah yang kelima adalah kesimpulan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh kasus. Seorang supervisor sebuah perusahaan air minum ingin mengetahui apakah ada perbedaan nyata dari penjualan air minum di daerah penjualan Jabotabek. Untuk itu, diambil sampel berupa data penjualan air minum masing-masing 5 outlet untuk kawasan Jabotabek. Jadi Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Nah, masing-masing wilayah diambil 5 outlet. Nah, berikut adalah datanya. Jadi kita ingin melihat perbedaan rata-rata dari penjualan wilayah Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Nah, masing-masing wilayah, masing-masing daerah diambil 5 toko gitu aja. Jadi toko Jakarta 5, toko Bogor 5, outlet Tangerang 5, outlet Bekasi 5. Nah, ini kan sudah pasti independen gitu ya. Jadi ini independen karena objeknya berbeda. Kemudian ini juga sebenarnya nanti harus melewati tahapan uji normalitas, kemudian uji variansi gitu ya, untuk memenuhi asumsi bahwa kebutuhan asumsi analisis variansi itu terpenuhi. Nah, kemudian pertanyaannya di sini dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi kalau tingkat kepercayaan 95% berarti errornya adalah 5% atau alfanya 5% atau taraf signifikansinya 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan di antara 4 daerah penjualan tersebut? Jadi kita ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata penjualan di wilayah Jabotabek. Nah, sebelum masuk ke pengujian, kita coba lengkapi dulu kebutuhan yang menjadi komponen perhitungan di dalam statistik uji nanti. Nah, ini pertama kita jumlahkan untuk masing-masing wilayah ya. Jadi wilayah Jakarta kita jumlah, Bogor jumlah, Tangerang kita jumlah, Bekasi juga kita jumlah. Nah, ini kita jumlahkan masing-masing. Untuk Jakarta jumlahnya adalah 319, jadi 63 ditambah 66 ditambah 63 dan seterusnya, itu jumlahnya 319. Kemudian untuk Bogor 56 ditambah 60 jumlahnya adalah 315. Untuk Tangerang ini jumlahnya adalah 285. Untuk Bekasi kita jumlahnya adalah 2665. Nah, ini untuk Jakarta kita sebut sebagai T1 dot. Jadi 315 kita sebut dengan T2 dot. 285 kita sebut dengan T3 dot. 265 kita sebut dengan ini T4 dot.
T 4 dot ini typo ya, 4T 4 dot. Ini 4. Nah, kemudian ini masing-masing T I dot ini kita jumlahkan. Jadi 319 ditambah 315 ditambah 285 ditambah 265 itu adalah 1184. Nah, 1184 ini kita sebut dengan T dot dot. Nah, kemudian untuk jumlah masing-masing daerah, untuk Jakarta di sini 1 2 3 4 5 ada 5, Bogor 1 2 3 4 5, Tangerang ada 5 juga, Bekasi ada 5 juga. Nah, boleh nggak berbeda? Nah, boleh saja berbeda, yang penting variansinya sama gitu. Jadi misalkan Jakarta 5 toko, tapi di Bogor misalkan hanya ada 3 atau hanya ada 4, itu boleh saja. Nah, kemudian untuk jumlah keseluruhan data itu berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 itu totalnya adalah 20. Nah, setelah komponen ini terpenuhi baru kita masuk ke pengujian. Nah, di sini K-nya 4 ya. Jadi karena ada 4 daerah, Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, jadi K-nya 4. Nah, kita masuk ke langkah pengujian. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Nah, H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 karena ada 4 wilayah gitu ya. Jadi mu1 adalah rata-rata Jakarta, rata-rata Bogor, rata-rata Tangerang, rata-rata Bekasi. Nah, H1-nya ada mu-i tidak sama dengan mu-j. Jadi ada salah satu atau ada yang berbeda lah di antara 4 daerah ini. Nah, H0-nya berarti tidak ada perbedaan rata-rata penjualan di 4 daerah penjualan. H1-nya berarti ada perbedaan rata-rata penjualan di 4 daerah penjualan. Nah, langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa ini kita gunakan untuk mencari tabel F. Nah, untuk mencari tabel F yang kita butuhkan pertama adalah alfanya. Nah, tadi di soal tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah, maka errornya atau taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, kalau kita desimalkan ini menjadi 0,05. Lalu selain alfa yang kita butuhkan adalah DF1. DF1 itu rumusnya adalah K-1. Nah, K itu adalah banyaknya kategori atau banyaknya wilayah kalau di sini ya, banyaknya daerah. Nah, tadi kan daerahnya Jabotabek ada 4. Nah, maka 4 min 1 sama dengan 3. Lalu DF2. DF2 itu rumusnya adalah N besar min K. N besar itu adalah keseluruhan jumlah data, ya, banyaknya data. Nah, tadi kan banyaknya data totalnya ada 20 dikurangi 4, kategorinya adalah 16. Nah, ini komponen yang kita butuhkan, alfa, DF1 dan DF2. Nah, baru kita lihat tabel F-nya. Nah, ini adalah bagaimana cara mencari tabel F. Jadi tadi sudah kita tentukan alfanya 0,05, DF1-nya 3, DF2-nya 16. Nah, ini adalah tampilan tabel F. Nah, ini tampilan tabel F khusus untuk alfa 0,005. Jadi alfanya, setiap alfa beda-beda nilai F tabelnya. Nah, ini khusus untuk tabel alfa 0,05. Nah, pertama kita lihat alfanya di sini 0,05. Nah, ini fokus kita ke alfa 0,05. Lalu DF1-nya kita lihat yang ini, yang dilingkari hijau. Nah, nilainya adalah 3. Nah, kita lingkari yang 3, tandai yang 3. Lalu DF2 itu kita lihat yang ke bawah. Nah, nilainya adalah 16, kita tandai 16. Tinggal dilihat pertemuan antara DF1 dan DF2, 3 dan 16. Nah, itu didapat titik temunya adalah 3,239 ya. Nah, F tabelnya kita peroleh 3,239. Nah, kita kembali. Nah, di sini kita dapatkan F tabelnya adalah 3,239. Nah, kemudian langkah yang ketiga, statistik uji. Nah, untuk statistik uji ini kita harus memenuhi tabel-tabel ini. Nah, ada JKP, ada JKG, ada JKT, ada K-1, ada N besar min K, ada N besar min 1, ada RJKP, ada RJKG, ada F hitung. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi yang harus kita hitung sebetulnya hanya 2, JKP dan JKT. Nah, yang lainnya mengikuti hasil perhitungan dari JKP dan JKT. Nah, coba kita hitung satu persatu ya. Jadi kita hitung JKP-nya dulu, lalu JKT dan seterusnya. Nah, kita hitung dulu nilai JKP. JKP itu didapat dengan menggunakan rumus sigma TI dot kuadrat dibagi NI dikurangi T dot kuadrat per N besar. Nah, di sini TI dot
Nah, TI dot itu adalah jumlah untuk masing-masing variabel. Tadi kan ada Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, ini jumlahnya. Jadi 319, 315, 285, 265. Ini adalah TI dot. Jadi T1 dot, T2 dot, T3 dot, T4 dot. Ya, tinggal dikuadratkan. Masing-masing N-nya adalah 5. Nah, jadi di sini 319 kuadrat per 5, karena sigma berarti dijumlah, ditambah 315 kuadrat per 5 ini untuk daerah Bogor, ditambah 285 kuadrat per 5 ini untuk daerah Bogor Tangerang, lalu ditambah 265 kuadrat per 5 ini untuk daerah Bogor Bekasi ya. Nah, dikurangi T dot dot. Nah, T dot dot itu jumlah dari ini ya. 319 ditambah 315 ditambah 285 ditambah 265 itu jumlahnya adalah 1184. Nah, jumlahnya adalah 1184, tinggal dikuadratkan karena di sini di rumusnya dikuadratkan, dibagi N besar. Nah, N besar berarti jumlah dari ini ya, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Berarti jumlahnya adalah 20. Sama dengan, nah di sini T319 kuadrat itu hasilnya adalah 101761 ditambah 315 kuadrat itu jumlahnya adalah 99225 ditambah 285 kuadrat hasilnya adalah 81225 ditambah 265 kuadrat hasilnya adalah 70225 dibagi. Nah, di sini karena penyebutnya sama jadi bisa kita tulis satu saja. Tapi kalau misalkan berbeda ya harus dihitung masing-masing gitu ya. Karena di sini kebetulan penyebutnya sama, jadi cukup kita tulis satu kali. Dikurang 1184 kuadrat hasilnya adalah 1401865 dibagi 20. Nah, sama dengan ini kita jumlahkan 1011761 sampai 70225 hasilnya adalah 352436 dibagi 5 dikurang 1401865 dibagi 20. Nah, kemudian ini 352436 dibagi 5 hasilnya adalah 70487,2. Lalu 1401865 dibagi 20 hasilnya adalah 70092,8. Nah, sehingga kita peroleh nilai JKP-nya adalah 394,4. Nah, itu adalah perhitungan untuk nilai JKP. Nah, selanjutnya adalah kita hitung nilai JKT. JKT rumusnya adalah sigma XIJ kuadrat dikurangi T dot dot kuadrat per N besar. Nah, sigma XIJ kuadrat, jadi XIJ kuadrat itu adalah nilai untuk masing-masing data. Ya, jadi di sini kita hitung caranya gini. Nah, ini kan ada 63 sampai 52. Ini kita kuadratkan, kita jumlahkan. Jadi 63 kuadrat ditambah 66 kuadrat ditambah 63 kuadrat ditambah 62 kuadrat ditambah 65 kuadrat, yang bawahnya nggak usah. Sampai 51 kuadrat ditambah 52 kuadrat. Jadi nilai ini dikuadratkan dan dijumlahkan. Ya. Nah, ini 63 kuadrat ditambah 66 kuadrat ditambah 63 kuadrat sampai yang terakhir tadi 51 kuadrat ditambah 52 kuadrat. Jadi data mulai dari Jakarta sampai Bekasi. Dikurang, nah ini kan T dot dot kuadrat dibagi N besar sama dengan yang atas itu ya. Jadi 1184 kuadrat per 20. Nah, ini nanti dikuadratkan dan dijumlahkan ya, 63 kuadrat tambah 66 kuadrat ditambah 52 kuadrat itu dapatnya 70630 dikurang 1184 kuadrat itu kan 1401865 dibagi 20 sama dengan 70630 dikurang 70092,8. Nah, sehingga kita peroleh nilai JKT-nya adalah 537,2. Nah, setelah JKP dan JKT kita hitung, maka bisa kita hitung komponen yang lainnya. Itu adalah JKG. JKG dihitung dengan menggunakan rumus JKT dikurangi JKP. JKT-nya itu adalah 537,2 dari sini. Dikurang JKP. JKP-nya adalah 394,4. Sehingga kita peroleh nilai JKG-nya adalah 142,8. Kemudian kita hitung RJKP. RJKP kita hitung dengan menggunakan rumus JKP dibagi K-1. JKP yang atas itu nilainya adalah 394,4. 394,4 dibagi K-1. K-nya kan banyaknya daerah, banyaknya kategori. Tadi K-nya adalah 4, berarti 4-1. Sehingga 394,4 dibagi 3 hasilnya adalah 131,467. Lalu kita hitung RJKG.
RJKG kita hitung dengan menggunakan rumus JKG per N besar min K. JKG itu nilainya adalah 142,8 dibagi N besar min K. N besar itu adalah jumlah keseluruhan data, banyaknya data, itu akan 20 dikurang 4 berarti ya, sama dengan 142,8 dibagi 16, hasilnya adalah 8,925. Nah, kemudian yang terakhir kita hitung nilai F hitungnya. F hitung dicari dengan menggunakan rumus RJKP dibagi RJKG. RJKP itu nilainya adalah 131,467 dibagi RJKG. RJKG nilainya adalah 8,925, sehingga kita peroleh nilai F hitungnya adalah 14,729. Nah, ini komponen tabel ANOVA-nya sudah kita peroleh, maka kita masukkan ke dalam tabel F ya. Jadi di sini ada JKB, JKG, JKT dan seterusnya. Nah, di sini pertama kita masukkan nilai JKP. JKP nilainya adalah 394,4. Nah, kita pindahkan ke sini ya. JKP-nya kita ganti dengan 394,4. Lalu di sini ada JKT. JKT nilainya adalah 537,2. Nah, kita pindahkan ke sini, JKT-nya kita buang, kita ganti dengan 537,2. Lalu di sini ada JKG, nilainya adalah 142,8. Nah, JKG-nya kita ganti dengan 142,8. Lalu di sini ada K-1. K-1 kita dapat dari sini. K-1 berarti 4-1 nilainya adalah 3. Nah, di sini berarti K-1 kita ganti dengan angka 3. Lalu di sini N besar min K. N besar min K berarti di sini N besar min K 20 min 4, hasilnya adalah 16. Nah, N besar min K kita ganti dengan 16. Lalu di sini N besar min 1 berarti kan 20 min 1. 20 min 1 adalah 19. Lalu di sini ada RJKP. RJKP itu nilainya adalah 131,467. Nah, kita pindahkan ke sini. RJKP kita ganti dengan 131,467. Lalu RJKG nilainya adalah 8,925. Nah, RJKG ini kita ganti dengan 8,925. Nah, yang terakhir F hitung. F hitung nilainya adalah 14,729. Nah, F hitungnya kita ganti dengan 14,729. Nah, ini tabel ANOVA-nya sudah kita penuhi semuanya. Nah, selanjutnya itu adalah kriteria uji. Jadi kita harus menjawab hipotesis, apakah kita menerima hipotesis ataukah menolak hipotesis. Nah, kriteria ujinya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya, karena F hitung kita di sini kita peroleh 14,729, F tabelnya tadi kan kita dapatkan 3,239. Nah, ini kan lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti berdasarkan kriteria uji kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1. H1 tadi berdasarkan hipotesis, artinya ada perbedaan rata-rata penjualan di 4 daerah penjualan. Jadi rata-rata penjualan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu ada perbedaan secara statistik gitu ya. Nah, sebetulnya untuk melihat mana saja yang berbeda, nah itu ada uji lanjutnya tapi tidak kita bahas di video kali ini. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai F hitungnya 14,729 dan diperoleh kesimpulan ada perbedaan rata-rata penjualan di 4 daerah penjualan. Nah, itu adalah perhitungan manualnya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengolah data ANOVA dengan menggunakan SPSS ya. Ya, jadi ini tampilan awal SPSS. Jadi ada dua menu utama, itu ada data view, ada variable view. Jadi data view untuk menginput data. Nah, kalau variable view untuk menuliskan nama variabelnya. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke variable view. Nah, berdasarkan data soal tadi tabelnya kan seperti ini ya. Nah, jadi kita akan buat dua variabel di sini. Jadi ada variabel yang isinya angka-angka, itu kita sebut sebagai variabel penjualan. Lalu variabel yang isinya kategori daerah atau wilayah, itu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, itu kita sebut dengan variabel daerah misalkan ya. Nama variabelnya bebas saja gitu ya. Nah, kita nama-nama variabel ini kita input ke sini. Jadi variabel pertama misalkan penjualan, variabel kedua adalah daerah. Nah, kita masukkan seperti ini, kita ketikkan penjualan dan daerah. Nah, kemudian untuk daerah itu kan ada 4 kategori ya, ada Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Nah, kita masuk
ke value, kita lakukan coding data. Nah, coding data itu nanti kita akan membuat label ya. Jadi yang awalnya kategorik menjadi numerik. Nah, ini Jakarta kita kodekan dengan 1, Bogor kita kodekan dengan 2, Tangerang kita kodekan dengan 3, Bekasi kita kodekan dengan 4. Nah, caranya kita klik ini yang kotak titik 3, kita klik maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada value, ada label. Nah, untuk pertama itu kan Jakarta kodenya 1, jadi value-nya 1, labelnya Jakarta. Kita ketikkan di sini value-nya 1, kemudian labelnya Jakarta, lalu kita add. Kemudian yang kedua itu kan 2 sama dengan Bogor, jadi value-nya 2, labelnya Bogor, lalu kita add. Lalu yang ketiga Tangerang, nah value-nya 3, labelnya Tangerang, kita add lagi. Lalu yang keempat ada Bekasi ya, jadi value-nya 4, labelnya Bekasi, kita add lagi. Nah, kalau sudah kita klik OK, nah maka akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Nah, proses identifikasi variabel sudah selesai, yang lainnya kita biarkan default saja. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di data view ini kita akan menginput datanya ya. Jadi ini sudah berubah sesuai dengan yang kita masukkan di dalam variabel view. Ada penjualan, ada daerah. Nah, ini adalah data yang harus kita input ke dalam SPSS-nya. Nah, jadi di sini untuk wilayah Jakarta ini 63, 66, 63, 62, 65. Nah, kita input di variabel penjualan. Ini kan ada 5 baris ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kita pindahkan ke sini. Nah, untuk Jakarta itu kan tadi dikodekan dengan angka 1 ya. Nah, daerahnya di sini kita input. Inputnya tidak perlu mengetik Jakarta, tapi cukup ditulis dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya, sampai 5 kali. Nah, kemudian variabel yang kedua untuk wilayah Bogor ini 56, 60, 65, 69, 65 kita pindahkan dari baris ke-5 sampai baris ke-10 ya. Jadi karena ada 5. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, untuk Bogor kodenya adalah 2, maka di sini kita input 2 sampai baris ke-10, 2, 2, 2, 2. Lalu selanjutnya adalah untuk wilayah Tangerang 56, 60, 57 sampai 58 kita pindahkan ke baris 11 sampai baris 15 ya. Kemudian untuk Tangerang tadi kita kodekan dengan 3, maka di sini di sampingnya untuk daerahnya adalah daerah 3, 3, 3, 3. Lalu terakhir untuk daerah Bekasi 53, 55, 54 sampai seterusnya kita pindahkan ke baris 16 sampai baris 20 ya. Untuk Bekasi tadi kita kodekan dengan angka 4. Nah, maka di sini kita pindahkan, tuliskan 444. Nah, proses input data sudah selesai. Nah, di sini kan daerahnya masih berupa kode ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita ingin melihat labelnya, nah tinggal diklik ini saja, ini klik ini. Nah, maka akan berubah gitu ya, akan berubah. Jadi kalau kita klik lagi kita akan berubah. Nah, jika sudah selesai maka kita bisa masuk ke tahapan pengolahan data. Jadi untuk ANOVA langkah-langkahnya kita klik analyze. Lalu dari serangkaian data pilihan ini kita klik yang conforming, lalu kita pilih yang one way ANOVA, karena di sini perbedaan penjualan hanya dilihat berdasarkan daerah saja gitu ya. Jadi kita klik yang one way ANOVA. Nah, di sini ada 2 kolom yang harus kita isi. Ada dependent list, ada faktor. Nah, dependent list ini kita isi dengan variabel yang isinya angka. Kalau faktor kita isi dengan variabel yang isinya kategori. Nah, yang isinya angka itu kan penjualan. Nah, maka penjualan kita pindahkan ke kolom dependent list, lalu untuk daerah kita pindahkan ke kolom faktor gitu ya. Nah, yang lainnya kita biarkan default dulu. Nah, sebetulnya ada pilihan option itu melihat deskripsinya, lalu ada uji variansinya, lalu ada posok itu untuk uji lanjutnya untuk melihat mana yang berbeda, mana yang tidak. Nah, tapi itu kita tidak bahas pada video kali ini. Kita hanya untuk mendapatkan tabel ANOVA saja. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, maka akan didapatkan output seperti yang kita hitung manual tadi. Hanya di sini mungkin bahasanya beda ya. Jadi kalau di sini bahasanya Inggris. Nah, di sini ada sum of square, ada DF, ada mean square, ada F, ada sig. Nah, di sini ada between group, ada within group, ada total. Nah, di sini 394,4 itu kalau dari hitungan tadi itu adalah nilai JKP. Lalu di sini ada 537,2 itu adalah JKT. Lalu di sini 142,8 itu adalah JKG. Nah, ini sama persis dengan hitungan manual kita tadi. Nah, di sini adalah DF1 ya. Jadi 3, ini 4 min 1, di sini 20 min 4, di sini 20 min 1. Lalu di sini mean square 131,467 itu adalah R JKP. Lalu di sini 8,925 itu adalah RJKG gitu ya. Nah, di sini didapatkan nilai F hitungnya. Nah, sebetulnya untuk yang tadi yang harus kita hitung kan hanya 2 ya.
ya, JKP dan JKT. Jika G dihitung dengan menggunakan rumus JKT min JKP. Nah, kemudian RJKP itu JKP dibagi ini, lalu RJKG dibagi dengan 16 gitu ya. Nah, F hitungnya ini dibagi ini. Nah, kita dapatkan F hitungnya 14,73, ini sama persis dengan hitungan manual kita tadi. Nah, kriteria ujinya sama, jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya karena F hitung kita adalah 14,73, kemudian F tabelnya tadi 3,239, ini kan lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti kesimpulannya H0 ditolak. Nah, pengujian bisa juga selain menggunakan uji F juga menggunakan uji signifikansi. Nah, kriteria ujinya jika V-value lebih kecil daripada alfa, misalkan alfa yang kita pakai adalah 5%, 0,05, maka H0 ditolak. Jika V-value lebih besar daripada alfa 0,05 maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya karena nilai V-value-nya ini adalah 0,0000, kita bandingkan dengan alfanya 0,05 itu lebih kecil. Berdasarkan kriteria uji, kalau lebih kecil berarti H0 ditolak. Nah, jadi mau pakai uji F ataupun uji signifikansi itu kesimpulannya pasti akan sama ya. Nah, karena kesimpulannya H0 ditolak maka yang kita terima adalah H1, artinya ada perbedaan rata-rata penjualan di 4 daerah penjualan. Nah, demikian pembahasan terkait dengan uji ANOVA satu arah, baik perhitungan secara manual ataupun menggunakan software SPSS. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.